Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang diberikan kepada kita. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala di bumi ini. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai umat Islam kita bersyukur karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang menjadi uswah hasanah kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus ke bumi ini, dan ajarannya berlaku sampai akhir zaman. Ajaran-ajaran yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya kalau kita membaca Al-Quranul Karim, bahwa ajaran tauhid dan segala yang terkait dengan itu sesungguhnya sudah diwahyukan dan menjadi pola hidup dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam secara khusus disebutkan di dalam Al-Quranul Karim karena beliau menemukan kemahaesaan Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus menjadi pelopor ajaran tauhid dengan pola yang melakukan keseimbangan antara kemampuan akal dan kebutuhan rohani. Dan pola hidup Nabi Ibrahim itu sesungguhnya adalah pola hidup yang sesuai dengan fitrah kejadian manusia yang berpihak kepada kebenaran, yang cenderung kepada kebenaran. Makanya di dalam surah Al-Imran ayat 95 Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus menjadi tuntunan bagi umat Islam, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul sadaqallah, katakanlah wahai Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebagai pencipta
pemelihara, penguasa alam semesta ini, menjadikan manusia sebagai khalifah dan hamba Allah Subhanahu wa taala di bumi ini dengan dua hal utama. Yang pertama, bahwa manusia terlahir ke bumi ini membawa fitrah keberagamaan, fitrah kesucian, fitrah kesadaran akan kemaha besaran Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian manusia diberikan akal. Akal adalah sesuatu yang sangat penting. Karena itu manusia baru bisa diberikan taklif, bisa diberikan tugas dan tanggung jawab kalau akalnya berfungsi. Seseorang yang akalnya tidak berfungsi, atau katakanlah seseorang itu gila, maka tidak ada beban agama kepada yang bersangkutan. Pada saat yang sama, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih, zat yang maha pemurah, yang mengetahui keterbatasan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kemampuan kepada manusia untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang akan datang. Memang manusia bisa membuat rencana, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Tetapi kepastian terjadinya itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang direncanakan oleh manusia itu tidak pasti. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dengan kemaha murahannya, kemaha rahmanannya kepada manusia, lalu mengutus manusia pilihan sebagai nabi dan rasul untuk memberikan petunjuk bagi manusia agar mereka bisa mengetahui tata cara melaksanakan tugas-tugas mereka di bumi ini, termasuk melaksanakan ibadah-ibadah mahdah, agar mereka mengetahui apa yang menjadi kewajiban mereka dan cara melaksanakannya, mengetahui apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan cara menghindarinya. Itu melalui para nabi dan rasul yang silih berganti dan nanti berakhir setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi dan rasul terakhir, penutup segala nabi. Meski ada yang mencoba memahami bahwa ayat maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, bahwa ada yang memahami bahwa khataman nabiyyin itu tidak selalu bermakna penutup segala nabi, tetapi dapat juga bermakna sebagai nabi yang paling mulia. Tetapi kalau kita
membaca hadis-hadis Nabi, sesungguhnya kata Khataman Nabiyyin itu memberi petunjuk sebagai nabi dan rasul penutup. Tidak ada lagi nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi sesudah saya. Karena itu pernyataan nabi itu sekaligus memberikan penegasan dari ayat Al-Quran bahwa Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul penutup. Karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di samping mendorong manusia seperti juga dalam Al-Quran agar manusia menggunakan akalnya, tetapi juga harus menjadikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'anul Karim, sebagai pedoman utama. Boleh jadi ada sesuatu yang diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim lalu kemudian belum mampu dipahami oleh manusia, maka manusia didorong untuk menggunakan akalnya. Tetapi kalau belum mampu memahaminya, paham atau tidak paham, itu harus diamalkan. Jadi kalau datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bagi kita umat Islam kewajiban kita menerima dan mengamalkan petunjuk tersebut. Karenanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, idza kana min amri dinikum fa'alayya. Kalau terkait dengan urusan agama kalian, maka yang menjadi acuannya, yang menjadi patokannya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Beliau yang memberikan petunjuk bagaimana mengamalkan ajaran agama itu. Tetapi kemudian Rasulullah SAW menegaskan, wa idza kana min amri dunyakum fa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau urusan dunia, kalian lebih paham tentang urusan dunia itu, tetapi prinsipnya tidak boleh bertentangan dengan wahyu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa manusia dalam kehidupannya secara fitrawi itu sesungguhnya mereka baru bisa hidup bahagia, baru bisa hidup tenang kalau memelihara asas keseimbangan dalam hidup mereka. Karenanya di ayat 95 surah Al-Imran ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan agar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya mengikuti pola hidup Nabi Ibrahim alaihissalam yang menganut asas keseimbangan itu. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Ikutilah millah, agama dan pola hidup Nabi Ibrahim alaihissalam yang menganut asas keseimbangan itu. Agama yang hanif, agama yang suci, yang menganut keseimbangan.
Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kehidupannya menganut keseimbangan antara aspek jasmani dan rohani, antara pribadi dan kelompok, antara hal-hal yang sifatnya spiritual dengan yang sifatnya formal, antara agama dan hal-hal yang bersifat duniawi, antara kebutuhan-kebutuhan rohani dengan jasmani dalam berbagai aspeknya luas itu, bahkan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Makanya ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai agama yang hanif, dan ayat ini menyebut millata Ibrahim hanifan. Jadi millah adalah pola hidup yang juga diartikan sebagai agama yang seimbang antara jasmani dan rohani, seimbang antara dunia dan akhirat, seimbang antara individu dan kelompok, dan berbagai aspek keseimbangan lainnya. Dan hal yang ditekankan di dalam ayat ini, wa ma kana minal musyrikin, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak termasuk orang-orang yang mempersyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal bahwa